akan membahas terkait tema yang sebenarnya sangat penting untuk diketahui semua ataupun trader, investor pemula ataupun investor yang sebenarnya sudah lama gitu. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah selektif pilih saham dari profil risiko. Nah, menurut Mas Dasin sendiri nih, sebenarnya investor tuh harus mencermati profil risiko nggak sih, Mas? Buat awal dulu nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih banyak. Iya, profil risiko itu sangat penting ya Mbak ya, baik itu dengan latar belakang risiko yang berbagai macam ya, entah itu dari yang moderate hingga yang tinggi, kemudian baik itu investor ataupun trader, saya rasa semua perlu mempertimbangkan dan melihat ya profil risiko masing-masing itu seperti apa. Sebenarnya profil risiko ini juga bisa menjadi indikator ya Mas ya, menjadi indikator seberapa besar investor ataupun trader meminimalisir atau mentolerir risiko dari investasinya. Nah, sudah hal yang penting dan utama ketika kita mau berinvestasi di sebuah instrumen ataupun produk dari investasi, kita wajib tahu nih profil risiko kita seperti apa, karena biar kita nggak kaget ketika nantinya kita mendapatkan risiko dari sebuah investasi, karena semua investasi itu sudah barang tentu ada risikonya, tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir dari risiko tersebut, mengantisipasi dan jangan sampai jatuh terlalu dalam, bener ya Mas ya? Benar. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lebih dalam, saya ingin mengingatkan kembali bahwa teman-teman bisa langsung menanyakan terkait tema kita di sore hari ini, dan nantinya akan ada 3 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan merchandise seru dari Phillip Sekuritas Indonesia. Nantinya akan saya umumkan di IG Story Phillip Sekuritas Indonesia ya. Jadi pantengin terus. Kalian juga bisa mengikuti dari awal sampai akhir pembahasan ini supaya tahu lebih dalam dan berhak mendapatkan merchandise seru dari Phillip Sekuritas Indonesia. Oke Mas Dasin, kita langsung aja ke pertanyaan pertama mengenai profil risiko nih. Nah, apa sih Mas yang dimaksud dengan profil risiko dan detailnya itu seperti apa? Buat teman-teman semuanya bisa dijelasin. Iya, terima kasih Mbak Farah. Jadi profil risiko itu adalah tingkat kemampuan ya seorang investor menerima risiko dalam keputusan investasinya. Dan biasanya profil risiko itu akan mengidentifikasi ya seberapa besar risiko ya, atau mungkin loss dalam tanda kutip yang dapat diterima, yang juga harus disiapkan oleh para pelaku pasar, sehingga nantinya si investor sendiri atau para pelaku pasar itu juga tidak akan terlalu shock ya dengan resiko yang muncul ketika sudah menentukan langkah investasinya ataupun langkah tradingnya seperti itu. Jadi kami rasa profil risiko itu bisa berguna untuk investor ataupun juga trader. Jadi itu mungkin kalau untuk investor profil risikonya bergantung kepada portofolionya seberapa besar risiko profilnya. Kemudian kalaupun trader mungkin kita biasa dengar itu adalah level cut loss ataupun level stop loss. Nah, tapi sebelumnya nih Mas, ada berapa sih tipe-tipe dari profil risiko yang perlu kita ketahui sebelumnya? Halo Mas. Halo Mas Dastin. Iya, halo Mbak Farah. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Boleh disebutkan lagi Mbak pertanyaannya? Sebelumnya nih Mas, buat para investor maupun trader, kita perlu mengetahui beberapa jenis ataupun tipe profil risiko tuh ada berapa macam sih Mas? Oh iya, kalau kita bicara profil risiko ya, biasanya sih kita itu kenal itu ada 3 jenis. Kita mulai dari yang paling rendah dulu, yaitu profil risiko konservatif. Ini yang level paling rendah. Jadi
konservatif ini perilaku atau sikap para pelaku pasar yang memang menghindari adanya resiko yang kemungkinan terjadi ya. Jadi kami rasa kalau untuk konservatif ini seperti contohnya mungkin investasi di surat utang ataupun deposito ataupun reksadana berbasis surat utang ataupun deposito tadi. Nah itu yang menjadi contoh untuk profil risiko investor yang konservatif. Kemudian yang kedua itu yang moderate, berarti tingkatnya lebih tinggi ya dengan penambahan tingkat risiko ya juga yang lebih tinggi daripada konservatif. Biasanya investor ataupun pelaku pasar yang memiliki profil risiko moderate ini bisa mendiversifikasi portofolionya ke dalam banyak jenis dan termasuk juga saham yang kita biasa kenal juga sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada agresif, tentu ini yang paling tinggi ya profil risiko atau tingkat risikonya di antara dua jenis lainnya, karena agresif ini atau profil risiko yang agresif ini memang lebih mengutamakan imbal hasil yang tinggi, kemudian para pelaku pasar yang memiliki profil risiko tersebut juga biasanya itu sudah bisa menerima ya risiko ataupun loss yang besar ya. Dan biasanya juga para pelaku pasar yang memiliki profil risiko agresif ini memiliki kemampuan ataupun ilmu investasi yang lebih matang juga seperti itu. Jadi mungkin mereka punya pandangan lain dan kemudian mereka memiliki kemampuan untuk membaca peluang investasi ataupun strategi investasi ke depan, sehingga mereka sendiri juga bisa menerka dan menerima segala risikonya seperti itu. Dari sudut pandang Mas Davin sendiri, ada 3 tipe profil risiko yang perlu kita ketahui. Dari yang mulai paling rendah itu ada konservatif, di atasnya ada moderate, dan yang paling atas adalah agresif. Untuk yang bagian paling rendah ada konservatif, itu biar pilih bisa deposito ataupun reksadana pasar uang juga bisa ya Mas ya, kalau dengan tipe konservatif. Dan biasanya waktu atau time horizon dari investasi masing-masing tipe itu seperti apa sih Mas? Konservatif, moderate, dan agresif. Iya, mungkin kalau untuk dari profil risiko yang konservatif itu bisa juga diaplikasikan untuk investasi dengan time frame jangka panjang ya, karena memang dia mengandalkan growth yang sustain ataupun yang stabil. Jadi mungkin mereka nggak begitu melihat dari jangka waktu imbal hasil yang lebih singkat seperti itu. Jadi hanya mengandalkan atau menitik beratkan pertumbuhan yang sustain atau berkelanjutan. Kalau dari agresif kami rasa bisa diaplikasikan ya ketika investor tadi itu ataupun para pelaku pasar itu memiliki ekspektasi return yang cepat ya atau dalam jangka pendek, sehingga mereka akan lebih menitik beratkan kepada expected return yang lebih besar, walaupun instrumen investasi tadi memberikan imbal hasil ataupun risiko yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya sepertinya nih menjadikan salah satu investasi itu sebagai pengen dapat keuntungan yang besar, berarti kalian masuk ke agresif. Tapi ingat, kalau misalkan high risk, high return ya Mas ya. Kalau misalkan kalian pengen untung yang besar, untung yang banyak ataupun untung yang tinggi, berarti risikonya juga tinggi. Karena investasi tipe-tipe investasi di profil risiko agresif itu adalah instrumennya saham, dan saham adalah high risk, high return. Jadi kalau misalkan kalian sepertinya nih, wah nggak yakin nih kalau misalkan dapat risiko yang besar, bahkan sampai risikonya 100%, ya jangan masuk ke tipe-tipe agresif. Berarti kalian masuknya ke tipe moderate atau konservatif yang risikonya rendah. Jadi kalian bisa memilih instrumen seperti reksadana. Kalau misalkan kalian
udah siap nih dengan risiko besar dan benar-benar resikonya tinggi, berarti kalian bisa memilih dengan instrumen saham kayak gitu. Mas, tapi sebelumnya nih buat investor pemula ataupun investor yang sebenarnya udah lama tapi ternyata belum tahu nih, gimana sih Mas cara menentukan profil risiko dari masing-masing? Ya, jadi ada beberapa hal ya yang bisa dipertimbangkan untuk melihat sejauh apa profil risiko yang kita punya. Yang pertama itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan usia ya, usia dari masing-masing teman sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ini memiliki usia yang rata-rata masih hingga agresif seperti itu, karena pada saat itu ekspektasi dan juga kondisi keuangan teman-teman sendiri ini masih apa ya, memiliki tujuan yang jangka pendek yang mungkin ada ekspektasi return yang juga cukup tinggi. Beda halnya kalau misalkan usianya sudah cukup matang ataupun sudah masa pensiun. Kami rasa kalau usia-usia segitu mungkin profil risikonya akan lebih rendah karena mereka mengharapkan pertumbuhan yang stabil aja gitu, hanya untuk mengamankan dana yang sudah mereka miliki untuk ekspektasi masa tuanya seperti itu. Jadi mungkin itu profil risiko dari segi usia, dan dari yang kedua kita mungkin bisa lihat juga dari tingkat pendapatan ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan katakan pendapatan dari teman-teman sendiri sudah cukup ya memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok, kami rasa bisa lirik tingkat profil ataupun profil risiko yang tinggi, moderate hingga agresif. Beda halnya kalau misalkan teman-teman masih masih memiliki sumber pendapatan yang belum mencukupi ya, maksudnya tidak membuat teman-teman ini bisa ambil profil risiko yang agresif. Jadi kalau misalkan pendapatan yang cenderung lebih rendah, kami sarankan mungkin pilih instrumen investasi yang memang memiliki pertumbuhan yang cukup baik gitu, yang stabil. Jadi itu akan secara perlahan memberikan pertumbuhan dari segi aset yang juga stabil juga seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Yang ketiga ada kemampuan finansial ya. Jadi tingkat tabungan ataupun aset atau dana lainnya, dana cadangan lainnya yang juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan teman-teman punya dana cadangan yang cukup baik, cukup sehat, jadi teman-teman nggak perlu khawatir banget ya, atau misalkan bisa ambil profil risiko yang lebih tinggi. Beda halnya kalau misalkan dana cadangannya masih rendah atau masih di bawah misalkan. Kami rasa itu teman-teman perlu melihat itu tadi ya, pertumbuhan yang sustain dan juga pertumbuhan yang bisa berlanjut ya, pertumbuhan positif yang bisa berlanjut ke depan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini masih awam dalam investasi, kami sarankan mungkin teman-teman bisa pilih instrumen investasi yang memiliki profil yang rendah, karena dikhawatirkan kurangnya pengetahuan yang teman-teman miliki. Kalau akhirnya teman-teman ambil profil risiko yang tinggi, akan memberikan satu risk yang sangat besar yang belum bisa teman-teman terima atau teman-teman bisa kelola seperti itu. Jadi yang terakhir itu mungkin pengetahuan. Kalau misalkan pengetahuan teman-teman sudah cukup matang, dan juga bisa dikatakan mungkin teman-teman bisa pertimbangkan sendiri kondisi pasar keuangan seperti apa atau kondisi ekonomi seperti apa, kami rasa teman-teman bisa ambil profil yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, dari Mas Dustin tadi sudah menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengetahui profil risiko masing-masing, karena karena dari satu investor ke investor lainnya itu berbeda dengan profil risiko dari teman-teman semuanya. Jadi jangan disamakan. Misalkan Anda profil risikonya konservatif,
tapi teman Anda ternyata waktu dicek ternyata lebih agresif. Jadi tiap investor itu memiliki profil risiko yang berbeda-beda.